Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur Bambang Sujarnoko, MM. Selanjutnya adalah nama-nama kelompok kami: Ince Siti Fatimah, Rizky Agus Saputra, Sania Terelingga, Ariska Zakiatul Bariro, Isabella Valentika. Materi yang pertama mengenai menelurusi konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, di mana seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Nur Bekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Seluruh dari hasil perenungan tersebut dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dari segala gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai penanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penularan logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Selanjutnya yang B menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Dri-Jarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Surjanto mengungkapkan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis
atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Prinsip yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Selanjutnya yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang selanjutnya nomor 3, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Selanjutnya yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Selanjutnya yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Selanjutnya yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila yang selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila yang selanjutnya, sila persatuan Indonesia, digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah-belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi bule aye dek pambulu. Bule kato dek mufakat. Bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Sila yang selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sifat gotong royong. Selanjutnya 4, landasan aksiologis Pancasila.
Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Frondizi menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Littlejohn dan Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Littlejohn dan Voss yaitu dapatkah teori bebas dari nilai. Pancasila merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis, sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Dunia akademis tidak berkembang dalam ruang hampa nilai sebab ruang hampa nilai. Dunia akademis tidak berkembang dalam ruang hampa nilai sebab semangat akademis harus berisikan nilai spiritual untuk mengunggah kesadaran tentang pentingnya keyakinan kepada Sang Pencipta sebagai pendorong dan pembangkit motivasi kegiatan ilmiah. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila yang kedua, sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila yang ketiga, sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Selanjutnya sila kelima, sila keadilan, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Selanjutnya, C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Selanjutnya yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja. Kemudian poin yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat awam dan masyarakat ilmiah akademis. Kelompok pertama, yaitu masyarakat awam memahami Pancasila sebagai pandangan hidup atau kearifan lokal yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Sedangkan kelompok kedua, yaitu masyarakat ilmiah akademis memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dengan sila-sila Pancasila saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila digambarkan Notonagoro dalam bentuk piramida yang bertingkat 5. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Selanjutnya, poin yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Pancasila awalnya merupakan konsensus politik, kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno pada tahun 1958 sampai 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Soekarno mengemukakan konsep filosofiske Grundslag yang meletakkan kedudukan Pancasila sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno juga membahas sila-sila Pancasila dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei dan 26 Juni, serta pada seminar Pancasila di Yogyakarta pada 21 Februari 1959. Sila-sila Pancasila yang dibahas Soekarno antara lain adalah ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme yang tidak berlebihan, kesatuan bangsa, demokrasi Indonesia, dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika pada era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Pada era Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Grundslag, yang merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Namun ide tersebut belum diuraikan secara rinci dan lebih bersifat teoristis. Pada era Soeharto, Pancasila berkembang ke arah yang lebih praktis dan digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari melalui filsafat P4. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Namun kapitalisme juga menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah paham yang muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme dan meyakini bahwa kepemilikan modal harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Namun, salah satu tantangan bagi Pancasila adalah dominasi negara yang berlebihan dalam sistem komunisme sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat.
Hakikat sila pertama, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan serta kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Hakikat sila kedua, manusia terdiri dari 3 modualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk hidup sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Hakikat sila ketiga terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Hakikat sila keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Hakikat sila kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.